Oke, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Ya, untuk pertemuan kali ini belum ada tugas ya. Nanti tugas mungkin saya record aja tugasnya. Saya konfirmasi nanti eksis. Nah, untuk pertemuan ke-12 ya, salah ya. Pertemuan ke-12 ini kita akan membahas lanjutan dari implementasi database ya. Jadi kemarin sudah menambahkan atau belum ya? Belum menambahkan ya. Coba kita share screen dulu. Ya, nanti kalau udah azan sholat isya bagi yang mau sholat silakan, tapi jangan keluar dari Zoom. Ya, namanya tetap diaktifkan ya di. Nah, kemudian nanti kan ini direkod ya. Mau tahu ingin melihat rekodnya nanti bisa kita share di WA. Oke, saya share screen. Oke, ya jadi ini kemarin yang ini kita jalankan dulu exam PP. Ya. Ya, karena saya melihat belajar ya database atau basis data itu ya kalau secara teori kamu bisa apa ya membaca ya, tapi secara implementasi mungkin kamu akan bingung nih ya, implementasinya kemana. Kalau ke database itu implementasi ke web itu di mana. Jadi ini udah diperjelas ya, walaupun tampilan sederhana kan tujuan dari pengenalan implementasi database ya menggunakan bahasa pemrograman PHP dapat ya dicapai. Kemudian ini kalian belajar web dasar ya ini. Ya ini dia ya, belajar web dasar. Jadi kalau misalnya kita ini saya close ya. Kita starting dulu ya sampai PP-nya. Oke, belajar web dasar itu yang mau kita panggil. Exam control ya, starting. Nah, oke, ini tokennya ya. Saya pindah pakai Chrome aja. Nah, di localhost ini kan database ya. Database mana ya? Kalian akademi ya kata ya.
Ini dia mahasiswa ada di input belum? Udah ya, udah di insert ya. Tes 2012 ya, kita masuk ke localhost ya. Nih kita ada WA. Oke. Kita masuk localhost, database mana nih, apa namanya, database-nya belajar web dasar ya. Jadi localhost ring belajar web dasar. Oke. Oke, tampilannya seperti ini ya. Ini bisa kita tambah ya. Kemarin kan kita nambah misalnya tes 2 gitu ya. Ya, name-nya kita buat ini 12 misalnya. Ya, atau 100 ya. Ahmad Medan. Ya, kemudian simpan. Ya. Nah, kemudian kan nanti ada edit dan hapus. Jadi perintah hapus di SQL itu berlaku juga pada bahasa pemrograman ini ya. Nah, kita masuk ke topik yang berikutnya paling bawah ini ya. Yang kemarin udah ini muncul seperti ini. Oke, input update data ya, update data. Ya, update berarti edit nih ya. Kita main ke hapus ya. Oke. Oke, di pertemuan ini udah ya. Ikut koneksi ID ya. Oke, saya minimize. Include koneksi PHP ya, kemudian ID gets ID ya. Berarti nanti kita akan bahas sedikit tentang ini nih. Delete from mahasiswa where ID ya. Ini kan termasuk perintah SQL ya. Cuma untuk mengaktifkannya kamu buat MySQL query ya. Jadi ya di Slack ya. Ya query-nya mana ya, kemudian koneksi ya. Koneksi kan udah tahu nih. Perintah ya, koneksi delete from mahasiswa. Perintah si hapus ya. Kemudian include koneksi.php ya. Di sini hapus PHP. Jadi di sini hapus PHP ID ya. PHP echo ID-nya ini dia. Baru hapus. Ini variable-nya ya. Oke, kita tengok di script belajar web dasar ya. Di sini ada indeks. Kan dia untuk ngecek ini kan masih di indeks ya. Di sini indeks edit ya. Di indeks. Nah, kita langsung melihat si ini ya. Edit ya, echo ya. Kemudian di sini ada dolar ya. Bang string ya, string ya. Ya, string ya, string. Kemudian ya, string D tanda kutip 2 ya ID. Ya, kutip ada 2 di baru ID. Oke, itu edit ya. Jadi dia men-select ya data, tapi di sini ada misalnya edit yang kita mau bahas ada hapus. Ya, jadi dia manggil hapus titik php ya. Jadi kita buat file ya, nama file baru ya. Oke, Ctrl N. Nah, di sini kita ya kopas saja. Oke, yang mana yang sini? Nah, ini dari sini ya. Ini kan udah ada keterangannya nih ya, ada komen. Jadi kok garis
Ya, ini namanya slash ya, slash. Ya, kalau yang merahnya seperti ini dia slash, double slash, koneksi database. Ya, menangkap data ID yang dikirim dari URL. Ini masuk dari scriptnya. Jadi URL tadi kan ngirim ID ya, kemudian ditangkap dihapus. Jadi ID yang aktif itulah yang di post itulah yang akan diproses ya. Jadi di sini sesuaikan sama ini ibaratnya jadi tombol ya, dia manggil tombol hapus PHP. Jadi ini tombol hapus ya, yang linknya itu ke hapus PHP. Nah, jadi saya simpan dulu dengan hapus titik PHP. Jadi OOP itu memang agak-agak susah-susah sedikit ya, tapi bahasa PHP itu lebih agak manusiawi ya bahasanya seperti itu dibandingkan kita belajar Java. Nah, di sini kita tes ya apakah bisa melakukan penghapusan data. Ya, kita refresh saja F5. Kemudian di sini ada Muhammad Zainal Abidin ya. Kita buat tes. Ini tesnya. Nah, ini kan udah ada nih. Ya, localhost belajar web dasar hapus itu yang paling bawah ini. Nah, kamu lihat ya. Itu kan kalau kalau di bagian sini ya, di bagian sini. Kalau misalnya saya arahkan aja nggak saya klik, dia akan muncul linknya ya. Nah, link yang ini adalah ID sama dengan 3 ya. ID sama dengan 3. Belum tentu ID-nya 3, nomornya 3, ID-nya 3, yaitu sesuai dengan data ya. Nah, sini dia. Ini kita tekan F5 gitu. Ini karena belum ada yang dihapus. Oke. Ya, di sini ada 1 2 3 ya. Nah, ini ID. Ya. Jadi ID ini Bu ya, ID ini. Kalau nomornya itu memang dibuat berurut ya, bukan sesuai ID. Nah, di sini ada 3 2 1 ya. Jadi kalau kita hapus yang ini, kita arahkan hapus ya, di situ ada ID sama dengan 3 ya. Nih di bagian sini, bagian bawah ini. Ya, localhost belajar web dasar hapus ya, PHP ID sama dengan 3. Oke, kalau yang di sini berubah aja lagi ya, ID sama dengan 2. Yang sini ID sama dengan 1. Ya, jadi kalau kita klik sini hapus, ini akan terhapus. Jadi di database juga terhapus. Nah, jadi kalau scriptnya kita ubah ya, di sini kita kita buat ID-nya ya, ID-nya kita buat nilai aja lah ya, misalnya ID sama dengan 2. Nah, dia logikanya sama sih, ID sama dengan 2 gitu misalnya ya. Semoga aja ini jalan ya, ID sama dengan 2. Jadi dia manggil si string ID. Jadi ID-nya nilai 2, berarti seharusnya yang ini terhapus ya. Itu logikanya seperti itu. Ya, jadi kita ngepost manual kita buat ya. Ini kita mau ngepost ini. Jadi kita mau testing program ya, harus coba masuk nggak nilainya. Coba kita masukkan variabel ID 2. Masuk nggak kemarin kan itu. Nah, kalau kita tekan F5, refresh. Ya, refresh ya. Oke, sini tekan hapus. Nah, tapi kalau kita hapus ini, dia nggak akan terhapus ya. Kenapa? Karena ini adalah ID sama dengan 1 ya. Nah, seperti itu ya. Jadi yang di post itu ya, yang di post sama tadi yang tombol hapus ya, itu ID-nya diarahkan select query-nya berapa, ya ditangkap, kemudian dikirim ke sini ya, hapus titik PHP. Dihapus PHP, ditangkap get ID-nya. Oke, ajan ya. Kita break sebentar. Ini saya balikan aja. Oke.
Ya, kita lanjut ya. Kita lanjut ke script tadi ya. Kemari ini saya sharing screen lagi. Oke. Di situ ada input koneksi PHP ya, kemudian get ID tadi udah, delete from where mahasiswa. Jadi mahasiswa ini adalah database apa tabelnya ya, database-nya udah langsung di apa ya, masuk ke variabel koneksi. Oke. Kemudian ID yang di post. Oke, sampai sini udah mungkin ngerti ya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke menu edit ya. Jadi minggu depan mungkin kamu membuat dengan database yang berbeda ya. Nah, ini belum masuk relasi tabel ya. Jadi dia masih dalam satu table ya, dalam satu table. Jadi kalau tabelnya berelasi berarti kan tabel yang isian pada relasi berikutnya pun juga bakal terhapus ya, atau bakal tampilin juga ya dalam misalnya dalam satu ini ya, misalnya data mahasiswa dengan nilai mahasiswa itu beda tabel ya, tapi ketika ditampilin pada satu form ya, kita melakukan join ya, relation ya, melakukan join inner ya pada tabel-tabel tersebut ya. Jadi tampilannya akan tergantung ya seberapa ya banyak yang kita bukan kolomnya yang terdapat pada database tabel tersebut. Misalnya hanya beberapa kolom ya, misalnya kita menampilkan nilai akhir UAS sama nilai variabel misalnya kan. Misalnya nilainya 80, dia mendapatkan nilai A. Nah, jadi hal-hal seperti itu kita harus sikapin juga ya. Nggak semuanya kita menampilkan data. Jadi data ya seperti password atau apa itu kan datanya rahasia ya. Jadi perlu nanti nampilinnya kita dalam bentuk enkripsi ya. Kalau misalnya apa, jangan password asli. Oke, jadi seperti itulah. Mengedit password mungkin admin bisa, tapi kalau misalnya ditampilin pada form view-nya ya, ya pasti kita enkripsi. Nanti kamu belajar kriptografi dan disitulah nanti peran kriptografi pada apa ya, back end ya, back end apa kamu program kamu. Oke, bisa diletakkan di front end, bisa diletakkan di back end ya, tergantung kebutuhan ya, atau diproses transaksi kan. Oke, kelanjutannya adalah kita menggunakan edit. Jadi edit biasanya kita cek dulu misalnya di code coding. Di sini ada update ya, update edit yang sama. Ya, di update ya, di situ agak panjang ini ceritanya ya. Kenapa? Karena kita ya mengedit data yang sudah ada ya, data yang sudah tersimpan kita edit ya, kemudian kita perbarui. Nah, seperti itu. Nah, di sini edit PHP ya. Jadi yang mau dipanggil itu sama ini pun edit PHP dulu ya. Nah, di edit PHP ini tampilan apa? Ya kan? Tampilan depan kayak mana? Nah, edit PHP dia akan memanggil ya data yang isinya di ID yang kita
post ya. Jadi ID-nya ID berapa yang di select pada ya, ID-nya ID berapa yang kita post ya, yang kita select, kemudian ya itu akan ditampilin ya, itu akan ditampilin. Jadi nggak semua ID ya yang ditampilin. Jadi kalau nggak di select ya nanti bakal semua terhapus ataupun bakal semua akan muncul ID edit ya. Nah, tidak seperti itu. Jadi ya ID-nya kita select ID mana yang mau kita edit. Nah, kemudian ketika ID-nya dimunculin, ID-nya dimunculin dengan nilai seperti ini. Ya. Jadi ada dia manggil ID ya, ID nama, NIM, alamat. Ya, kemudian value-nya simpan di sini untuk tipe submit, tapi dia manggil untuk update PHP. Ya, jadi ya sama seperti kita klik edit, nanti situ ada ya beberapa yang ditampilin dari data yang sudah disimpan sebelumnya. Nanti data mana yang mau diperbarui, misalnya NIM-nya salah ya, atau alamatnya mau diganti karena ada perbarui atau ada updating baru pindah rumah ya. Kemudian di situ kita akan manggil data update PHP. Nah, data update PHP ya sudah jelas. Ya di situ dia di sini tipenya input ya, input tipe ya. Di sini sama. Oke. Nah, jadi sini kemudian kita tambahkan ini itu update. Oh, ini bukan update PHP-nya ya. Ini potongan dari script yang di atas. Oke, di bawahnya mungkin. Ya, sini ya, update PHP. Nah, di sini di update PHP dia ya udah pasti dia mau ngepost ya yang nilai ID ya, nilai ID yang di input teks tadi yang ada perbaruan itu di-post ulang. Ya, kemudian dimasukkan ke perintah updating. Nah, seperti ini. Nah, ini perintah SQL-nya ya untuk updating database. Ya, set nama ya nama, NIM ya, alamat ya. Jadi ini nama NIM yang ini, alamat yang ini ya, where ya, ID berapa yang di slide. Nah, jadi jelas ya, yang nama, NIM, alamat, ID itu yang yang didapat ya, yang di post ya dari data ini edit PHP ya. Jadi udah diedit. Kalau ada pengeditan data itu tetap sama. Oke, kita lakukan seperti biasa ya, kopas saja. Kalau misalnya kamu mau lancar codingnya, ngerti lebih detail ya, kamu harus ketik dan lakukan berulang-ulang ya. Sampai nanti kamu paham, oh ini untuk apa ya. Ini edit PHP. Oke. Ya, ini masih pakai single table dan single database. Ya, kalau misalnya ada relasi-relasi itu pengembangan nanti pertemuan minggu depan ya dengan studi kasus yang berbeda. Nah, kemudian lanjutannya adalah kita melakukan script ini, update, tambahkan. Nah, PHP-nya jangan lupa ya, ini tutup kurungnya. Oke, update PHP. Kemudian kita coba ya, kita refresh. Kita tambahkan dulu data testing kita ya, tes NIM 1000, kemudian tes. Oke, ya ini Medan.
Nah, ini kan nomornya 2, tapi di ID-nya ya, di ID-nya dia nomor 4 ya. Jadi dia bukan mengambil data nomor itu dari situ ya. Dia bentuknya perulangan ya. Bentuknya ada perulangan, jadi mau berapa kali ngapus, berapa kali ada perubahan nilai ya pada ID, dia tetap membuat nomor yang sesuai dengan perulangannya, itu dimulai dari angka 1 dan seterusnya ya. Jadi asal ada apa ya, tambah data, dia updating ya, seperti ini ya. Ditambah ya. Di sini ada indeks PHP kembali. Ditambah aksi ya, tambah aksi dia. Oke, di sini dia. Ya kan, insert into. Nah, jadi dia ya kan, jelas ya. Oke, penambahan otomatis. Ya karena auto increment juga. Nah, untuk yang edit ya, kita edit juga Medan. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Ya, kita mau ngubah NIM-nya jadi 129080 misalnya. Ya, alamatnya kita berubah jadi Medan ya, Tembung misalnya. Oke, kita simpan ya. Oke, itu tembungnya misalnya salah ya, jadi simpan. Nah, seperti ini ya. Ada perubahan. Oke, ada perubahan. Ya, jadi perubahan itu di mana? Di updating ya. Di situ update mahasiswa set nama ya. Jadi nama ya, variabel string nama ya, variabel string name, variabel string alamat. Kemudian ID yang kita post itu semuanya ya. Oke. Jadi update mahasiswa set nama, name, alamat, where, ID. Ya, jadi jelas ini yang di post ya. Jadi ketika kita lakukan edit ya, di sini edit PHP ID sebenarnya. Jadi edit PHP ini scriptnya ya. Jadi sesuaikan dengan ID yang di post ya pada tombol edit. Ya, kemudian URL-nya ya kan, menangkap ID kemudian diangkat kembali di edit.php ya. Jadi get ID ya. Jadi ini deklarasi variabelnya ya. Jadi nilai ID itu di sini sama dengan ya ID yang di post. ID yang di post itu ya, ketika kita apa kan dia udah nampak nih ID berapa aja nih. Jadi otomatis dan mungkin manual lagi ya. Ini 14 ya. Ini cuman kalau menggunakan edit pun 14. Nah, jadi ini menampilkan data ini pakai echo ya. Nah, echo nih, echo ya ID. Jadi dipanggil datanya. Nah, jadi ini untuk nampilin ya. While di ya string D MySQL fetch array data ya. Jadi data apa itu nilainya? Ya ini MySQL koneksi. Ya, jadi tampilin nih ya string D-nya, nampilin ID, nampilin nama. Jadi ketika diklik edit ya, kita klik edit, nah di situ ada nama nih, nah ini udah terpanggil sesuai dengan ID yang di post. Oke, ya ditangkap sama edit.php ya. Kemudian ini udah baru perlu simpan ya, edit baru panggil untuk melakukan proses updating ya, update PHP. Baik, sampai sini ada mau tanya kira-kira sebelum kita tutup perkuliahan kita ya. Nanti ada tugas ya, tugasnya mungkin saya umumin ya dalam minggu ini juga ya. Diaktifkan kameranya
Ya untuk ini cuma ini ya, ada 2 sesi. Ini fotonya cuma 1 aja nih namanya. 1 sesi, oke ya. Ini cukup lah. Jadi rekaman kok misalnya bagi yang apa ya, yang nggak sempat bergabung misalnya kita share. Oke, diaktifkan kameranya bagi yang bisa. Baik ya, ada kamera 1, ya 2, 3. Oke, saya simpan datanya. Ya. Simpan untuk 2 ya. 11 2021. Baik, terima kasih kehadirannya ya, atas kehadirannya saya sudahin perkuliahan kita yang singkat ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Malam, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Malam, Pak.